Selamat pagi Sobat STTII Yogyakarta. Kita bertemu kembali di dalam renungan pagi. Baiklah kita berdoa lebih dahulu. Tuhan Allah yang hidup, kami datang kepadamu mengucap syukur karena kesempatan untuk bertemu dengan saudara-saudara, sobat-sobat kami, para mahasiswa maupun lulusan dari STTII Yogyakarta. Engkau menolong kami, menyucikan kami sehingga pada pagi hari ini kami layak untuk merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nats yang akan kita renungkan tertulis di dalam surat Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai 18. Kita akan membaca pada ayat yang ke-6 dan ayat ke-9. Demikian firman Tuhan. Karena itu ketika ia masuk dunia, ia berkata, korban persembahan tidak kau kendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh, aku datang dalam gulungan kitab. Ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu. Ya Allah, di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama, ia hapuskan, supaya mendekat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang membaca, mendengarkan, serta percaya. Dimasukkan di dalam hati, kemudian dipraktekkan di dalam kehidupan. Kekasih-kekasih Allah, kerukunan umat agama di Indonesia sangat bagus. Walaupun berbeda-beda agama, namun tetap satu hidup di dalam Persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baru-baru ini saudara kita umat Islam mengadakan peringatan Hari Idul Adha. Mempersembahkan korban seperti lembu, sapi, unta, kambing, dan lain-lainnya. Namun agama-agama yang lain juga memiliki korban pada waktu-waktu tertentu. Juga mengadakan ritual untuk menyembelih hewan. Walaupun hewannya yang digunakan berbeda-beda, itu menjadi kekayaan yang indah dalam praktek agama di negeri ini. Misalkan agama Hindu dan Buddha tidak akan mengorbankan sapi atau lembu karena hewan tersebut sebagai binatang yang disucikan. Di Irian maupun di Kalimantan juga ada adat budaya yang mengorbankan babi. Tidak tertinggal juga agama Yahudi mengorbankan hewan unta. Bisa, sapi bisa, lembu bisa, kambing bisa. Orang Samaria sama. Kemudian orang Kristen sebetulnya bisa melakukan korban. Tetapi orang Kristen sudah tidak melakukan korban. Ini berakhir ketika Tuhan Yesus sudah mati, disalib, dan bangkit. Sehingga korban bagi orang Kristen sudah selesai. Malah melalui surat Ibrani pasal 10, saya memberi tema adalah Yesus korban yang sempurna. Mengapa Yesus menjadi korban yang sempurna bagi orang Kristen? Surat Ibrani adalah surat yang ditujukan kepada jemaat Kristen yang berlatar belakang Ibrani. Pada waktu itu sedang mengalami aniaya yang berat. Banyak orang percaya pada waktu itu menjadi murtad. Maka penulis Ibrani yang tidak kita ketahui ini, yang mendorong orang percaya untuk setia kepada imannya. Oleh sebab dalam ayat ini, Yesus lebih dari segala sesuatu, termasuk sebagai korban penebus dosa bagi orang yang percaya kepadanya. Jadi di dalam surat Ibrani, Yesus adalah lebih utama dari segala-galanya. Hingga Yesus korban yang sempurna. Mengapa?
Alasannya korban yang lama merupakan bayangan. Korban perjanjian lama berupa hewan hanyalah bayangan korban yang sempurna. Di dalam ayat 1 berkata, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun harus menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka datang mengambil bagian di dalamnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sedangkan di dalam Ibrani pasal 1 ayat 3 berkata, korban yang lama hanya bayangan dari korban yang sempurna. Jadi sebagai petunjuk keselamatan yang akan datang, ayat 1. Kemudian korban tersebut hanyalah korban sementara, ini korban yang lama. Kemudian oleh sebab itu korban perjanjian lama harus diulang di dalam ayat 3. Saudara-saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah berjanji memberikan keselamatan. Itu tertulis di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Sebelum manusia keluar dari Taman Eden, karena dosa tidak bisa bersekutu dengan kesucian. Di dalam Yesaya 59 ayat 2, yang menjadi penyekat antara engkau dan Allahmu adalah dosa-dosamu. Sehingga ketika manusia ini belum diusir dari Taman Eden, maka Allah memberikan pakaian dari kulit. Kemudian di dalam pasal berikutnya, pasal 4, Habil ketika mempersembahkan kepada Allah, dan Kain juga mempersembahkan korban kepada Allah, adiknya yang bernama Habil diterima oleh karena korbannya berwujud hewan. Kalau kita membaca di dalam kitab Perjanjian Baru, kenapa Habil diterima? Karena korbannya berwujud jarat. Kemudian korban di dalam Perjanjian Lama yang disebut bayang-bayang itu semakin hari bertahap semakin jelas. Misalkan ketika bangsa Israel berada di Mesir, di situ ketika bangsa Israel dihalangi keluar dari tanah Mesir, maka Tuhan memberikan hukuman. Hukuman yang terakhir adalah bangsa Israel disuruh menyembelih anak domba. Dan disebut adalah anak domba Paskah. Sehingga di dalam kitab Keluaran itu kita mengerti ini adalah gambaran mengenai Tuhan Yesus Kristus mati di salib. Maka di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4 berkata, ia adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi Yesus itulah korban sempurna. Oleh karena korban yang lama tidak menghapus dosa. Karena korban yang lama tidak berkenan kepada Allah. Sekalipun itu ditulis dalam kitab Taurat. Ini bisa kita baca di dalam ayat 4 dan 9. Korban itu juga tidak bisa mengkuduskan karena hanya mengorbankan hewan. Ya 10. Kemudian karena dilakukan berulang-ulang, korban yang lama mengingatkan adanya dosa, bukan menghapus dosa. Maka di dalam pasal 11 dari pasal 10, selanjutnya setiap iman melakukan tiap-tiap hari pelayanan dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak menghapuskan dosa. Walaupun korban hewan termuat di dalam kitab Taurat, tetapi tidak memberikan keselamatan, melainkan hanya menuntun kepada keselamatan. Ini ajaran Paulus yang tertulis di dalam Roma pasal 7 ayat 7. Jika demikian, apakah yang hendak kami katakan?
Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam Ulangan pasal 20 ayat 17, dikatakan jangan mengingini rumah sesamamu dengan mengingini istri atau hamba laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jadi kalau ada orang yang percaya dengan hukum Taurat, kalau mengingini milik orang itu dosa. Artinya bahwa bangsa Israel memiliki hukum Taurat, sehingga kalau mereka mengingini milik orang lain, saudaranya, maka dia tahu dosa. Tapi bagaimana dengan bangsa lain, orang lain yang tidak memiliki hukum Taurat? Jadi kalau mereka melakukan, tidak tahu. Misalkan ketika Abraham mengungsi ke Mesir 2 kali di situ, di mana Sarah itu cantik, sehingga ketika Raja Mesir melihat istri Abraham yang cantik, maka dia mengingini. Dia tidak mengerti dosa, karena di dalam hidupnya tidak ada aturan dosa. Jadi bagi Raja Mesir merebut, mengingini milik orang lain, itu tidak dosa, karena tidak ada hukum Taurat. Kemudian contoh yang lain itu adalah Kaisar Roma. Roma itu percaya di kekaisaran Roma bahwa kaisar itu adalah Tuhan. Sehingga kalau orang-orang yang berada di Roma, termasuk orang Kristen, tidak mengaku kaisar itu adalah Tuhan, mereka dihukum dan bisa dihukum mati. Misalkan ada seorang yang bernama Kaisar Caligula, ya pernah mengikuti pesta pernikahan, dan pada waktu dia melihat wanita yang dinikahkan itu cantik, maka dia mengganti tempat mempelai laki-laki. Kenapa? Karena tidak memiliki hukum Taurat. Jadi Yesus korban yang sempurna. Korban yang lama hanya bayangan. Korban yang lama tidak menghapus dosa. Tapi lebih daripada itu, korban yang lama yang dilakukan di dalam perjanjian lama sudah berakhir. Ya, korban dosa sudah berakhir. Ayat 18. Korban satu kali untuk selama-lamanya. Ayat 12 dan 14. Roh Kudus jadi saksi, menaruh hukum ke dalam hati orang percaya. Jadi sekalipun kita bukan bangsa pilihan Allah, tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat, maka di dalam hati kita mengerti dan mengaku Yesus itu Allah dan Juru Selamat. Sehingga korban yang sempurna yang sudah digenapi dalam Tuhan Yesus, tidak ada lagi korban yang harus dilakukan. Apapun korbannya, orang percaya, orang Kristen tidak perlu melakukan korban lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dosa telah dihapus oleh Yesus Kristus ketika mati di salib 2000 tahun yang lalu. Oleh sebab itu, kita ini diselamatkan oleh karena darah yang mahal. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18-20 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Amin. Kita berdoa, terima kasih atas firman-Mu. Tolong kami supaya kami terus semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin dewasa,
semakin hari semakin berserah kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat, dan kami beritakan di tengah-tengah dunia yang gelap dan tidak mengerti keselamatan yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.